Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idatul Fitriati. Di sini saya akan menjelaskan SOP perawatan luka bersih. Standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut SOP perawatan luka bersih. Berarti pengertiannya di sini yaitu melakukan tindakan keperawatan yaitu dengan mengganti balutan atau membersihkan luka pada luka bersih. Dengan tujuan yang pertama, mencegah infeksi. Yang kedua, membantu penyembuhan luka. Kebijakan diharapkan pada luka bersih. Petugas, perawat. Untuk peralatan, bak instrumen sebagai tempat alat-alat kesehatan agar tetap dalam kondisi steril yang berisi. Yang pertama, ada pinset anatomis yang digunakan untuk memegang kasa dan kapas saat membersihkan luka. Yang kedua, pinset chirurgis yang berfungsi membersihkan atau mengambil sisa luka jahitan. Menjepit kasa sewaktu menekan luka. Menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Mungkin kelihatannya untuk pinset anatomis atau pinset chirurgis itu hampir sama, tapi perbedaannya di sini kalau pinset chirurgis ini di pojokannya ini seperti ada giginya yang lancip. Selanjutnya, gunting debridement yang berfungsi untuk membongkar debridement. Selanjutnya, kasa steril yang digunakan untuk menutup luka yang telah dibersihkan. Untuk menggunakan kasa ini, untuk ukurannya mungkin bisa disamakan dengan ukuran pada luka tersebut. Yang kelima, kom berfungsi sebagai tempat untuk menaruh kasa, betadine atau yang lainnya tergantung dari bentuk kom tersebut. Ada peralatan lain, yaitu yang pertama ada sarung tangan. Di sini untuk melindungi tangan petugas agar tidak kontak langsung dengan luka dan bisa melindungi dari bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, gunting plester. Di sini yaitu alat untuk menggunting plester yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, plester berfungsi untuk merekatkan luka yang telah ditutupi dengan kasa atau perban. Yang keempat, alkohol 70% yang digunakan untuk antiseptik luka atau bisa digunakan juga untuk perangsang orang yang pingsan. Yang kelima, desinfektan. Di sini saya mengambil contoh Rivanol. Ini digunakan untuk membersihkan luka dengan cara mengompres pada luka. Yang keenam, NaCl 0,9%. Di sini untuk menurunkan nyeri dan bisa untuk membantu penyembuhan proses luka. Yang ketujuh, bengok digunakan sebagai tempat untuk sisa-sisa kapas ataupun bisa tempat wadah obat-obatan ataupun yang lain. Yang kedelapan, perban sebagai penutup untuk melindungi luka dari infeksi dan membantu untuk proses penyembuhan luka. Yang kesembilan, obat luka sesuai kebutuhan. Di sini saya menggunakan obat betadine. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan. Yang pertama, tahap prainteraksi. Pertama, melakukan verifikasi program terapi. Kedua, mencuci tangan dengan benar menggunakan air mengalir dan sabun. Yang ketiga, mendekatkan alat di dekat pasien. Selanjutnya, tahap pembicaraan. Yang pertama, memberi salam dan mengenalkan diri. Seperti perkenalkan, nama saya Idatul Fitriati. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas pada hari ini dan seterusnya. Kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Ketiga, menanyakan kesiapan pasien. Selanjutnya, tahap kerja. Yang pertama, menjaga privasi pasien. Kedua, mengembalikan posisi pasien. Yang ketiga, membuka peralatan. Keempat, memakai sarung tangan, seperti contoh. Yang kelima, membasahi alkohol dan buka dengan menggunakan pinset. Keenam, membuka balutan lapisan terluar. Ketujuh, membersihkan sekitar luka bekas plester.
Kedelapan, membuka balutan lapisan dalam. Kesembilan, melakukan debridement seperti ini contohnya, menggunakan gunting debridement. Yang ke-10, membersihkan luka dengan cairan NaCl. Melakukan kompres disinfektan dan tutup dengan kasa. 12. Memasang plester atau perban. Seperti ini contohnya. 13. Merapikan pasien dan alat. Selanjutnya, tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Kedua, menyampaikan rencana tindak lanjut. Ketiga, berpamitan dengan klien. Keempat, membereskan alat-alat. Yang kelima, mencuci tangan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.